Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di program Buka Mata bersama Dr. Bambang Nursena. Inilah sebuah program yang menjelaskan dan menjawab kesalahpahaman yang terjadi seputar pemahaman terhadap kekristenan. Melalui program ini kami mengajak saudara bersama-sama belajar dengan kami memahami kekristenan secara benar agar kesatuan yang sudah kita bangun tidak cedera dengan perbedaan kita. Hari ini kita akan khusus membahas tema mengapa ada kelompok Yahudi yang menolak negara Israel. Terutama ketika munculnya konflik Israel-Palestina. Setiap ada peristiwa politik, ada kelompok Yahudi anti-Israel yang muncul dan menolak Zionisme. Orang-orang Yahudi ini cenderung mendukung kelompok Palestina garis keras. Menurut sejarah, gerakan ini memisahkan diri dari Agudat Yisrael dan memusuhi semua bentuk usaha untuk mendirikan negara Israel. Kelompok ini menamakan diri Naturei Karta. Kelompok ini percaya bahwa negara Israel hanya bisa dibangun oleh Mesias yang akan datang, bukan oleh usaha manusia. Bagaimana sejarah munculnya kelompok dan gerakan ini, dan bagaimana andil mereka terhadap cara dunia memandang identitas bangsa Yahudi dan korelasinya dengan kekristenan? Mari, kami mengajak saudara sekalian untuk berdiskusi bersama kami tentang topik ini melalui WhatsApp dan telepon, melalui nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV senantiasa setia melayani saudara. Selamat menyaksikan. Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Kita bertemu kembali untuk kembali belajar bersama Baba Nur. Semoga apa yang akan kita lakukan kali ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Dan tema kita kali ini cukup menarik, yaitu mengapa ada kelompok Yahudi yang menolak negara Israel. Nah, ini cukup mendapatkan perhatian di dunia medsos ya, dan nanti biar Baba Nur yang menjelaskannya. Silakan, Bah. Ya, Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Khususnya pada saat konflik Israel-Palestina, setiap ada peristiwa politik, itu selalu kelompok ini muncul ya. Artinya ini loh orang Yahudi yang tidak mendukung negara Israel, yang kami tolak bukan agama Yahudi tapi yang kami tolak adalah Zionisme. Itu yang sering kali kita tonton khususnya di Indonesia ya. Baik itu orang-orang Yahudi kelompok ini yang mendukung misalnya kelompok Palestina yang garis keras. Saya masih memahami kalau dia misalnya mendukung kemerdekaan Palestina dari kelompok yang mau dialog. Tapi anehnya yang didukung justru seringkali adalah kelompok asal bersebangan dengan Israel. Nah, sebetulnya siapa mereka ya? Sebetulnya gerakan ini itu gerakan sempalan yang memisahkan diri pada tahun 1938
mereka memisahkan diri dari Agudat Israel. Agudat Israel itu waktu itu didukung oleh Inggris ya. Ketika munculnya deklarasi Balfour, ketika itu Perang Dunia Pertama itu kelompok Turki yang bersekutu dengan Jerman itu kalah perang. Nah, kalah perang otomatis waktu itu wilayah yang sekarang disebut Israel itu menjadi wilayah Turki, karena Turki kalah perang ya sebetulnya menurut hukum internasional ya diserahkan, hukum perang ya dalam hal ini ya diserahkan kepada pemenang perang. Nah, sebelum munculnya kemerdekaan Israel itu sebetulnya ada kelompok-kelompok orang Arab yang tinggal di sana maupun kelompok orang Yahudi yang aliyah dari berbagai macam negara. Tadi aliyah itu mudik ke Holy Land, pulang ke Israel. Ada yang dari Eropa Barat, itu yang dikenal orang-orang Askenazim. Ada orang yang datang dari Eropa Timur yang dikenal dengan Sephardim maupun orang-orang Yahudi Misrahin yang berasal dari misalnya Yaman, dari Mesir. Mereka kemudian datang ke tanah Israel karena apa? Mereka rindu dengan Yerusalem. Bayangkan seperti yang pernah kita bahas ya, sejak tahun 135 Masehi mereka diusir oleh Roma dan mereka terpencar-pencar di seluruh dunia. Nah, pada saat situasi politik menjelang tahun 48 itulah, kira-kira tahun 1938 ada kelompok Yahudi yang sangat religius mereka itu sebetulnya. Dia gesekan terhadap kelompok Zionisme. Nah, kelompok Zionisme itu kelompok yang didirikan oleh seorang Yahudi yang di mata orang-orang penentangnya itu adalah sekuler. Kelompok yang tidak peduli dengan agama, kira-kira seperti itu. Lalu mereka merasa tidak mau terwakili oleh kelompok sekuler ini, maka mereka memisahkan diri dari Agudat Yisrael dan mereka memusuhi atau mengkritik atau melawan semua bentuk usaha untuk mendirikan negara Israel. Nah, siapakah mereka? Mereka menamakan diri Naturekarta. Dan Naturekarta itu sebetulnya ungkapan dalam bahasa Aramaik, ya. Karena orang Yahudi itu selain memiliki Tanakh ya, kitab suci yang kita sebut Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, Talmud itu ditulis dalam bahasa Aramaik. Ada Talmud Babli yang dari Babel, ada Talmud Yerusalmi. Begitu juga Targum itu ditulis dalam bahasa Aramaik. Kenapa bahasa Aramaik? Karena ketika orang-orang Yahudi mengalami pembuangan di Babel, mereka mulai bercakap-cakap di dalam bahasa Aram. Itulah misalnya Nabi Daniel ya, zamannya Esra, dan itu bertahan sebagai bahasa sehari-hari yang dipakai oleh Yesus dan para muridnya. Nah, kelompok ini menamakan diri dalam bahasa Aram dan itu sebetulnya diambil pula dari Talmud, yaitu Traktat Hagigah. Hagigah itu artinya perayaan besar ke Yerusalem. Traktat Hagigah nomor 78C. Nah, di situ merupakan bentuk penafsiran dari kitab Mazmur atau Tehillim pasal 127 ayat 1. Bunyinya Im Adonai lo yibneh bayit, apabila bukan Tuhan yang membangun bait, dan di sini ditafsirkan sebagai Bet Hamikdash, rumah suci di Yerusalem, saf amalu bunafbu, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Im Adonai lo yismarir, dan apabila bukan Tuhan yang mengawal kota. Lah ini kata mengawal kota, yismarir, safsakat sumer, maka sia-sialah pengawal yang berjaga. Jadi itu ditafsirkan oleh kelompok ini, semua usaha untuk membangun bait suci tanpa Tuhan itu adalah bentuk
penentangan yang sombong terhadap Hashem, terhadap Tuhan. Nah, karena itu mereka menyebut dirinya dengan bahasa Aram Nature Karta. Itu terjemahan dari bahasa Ibrani Zismarir, membangun kota, menjaga kota, Nature Karta. Nah, Karta itu sebetulnya bahasa Aram yang serumpun dengan bahasa Arab Karyah atau bahasa Ibrani Kiryat, ya. Misalnya Kiryat Abba, Karyah itu kota. Maka ada tulisan sastrawan Arab yang berbicara tentang Jumat yang gelap di Yerusalem, yang berjudul dalam bahasa Arab itu adalah Karyah Dolimah. Jumat kota yang dolim, itu menceritakan tentang Kristus yang dibunuh karena orang pada buta nalar, buta hati. Itu sastrawan Muslim. Kalau tidak salah namanya itu adalah Fatih Osman. Ya. Nah itu. Maka penjaga kota itu artinya mereka benar-benar mengklaim diri mereka sebagai seorang yang menjaga Yerusalem, agar Yerusalem tidak dikotori oleh usaha-usaha manusia takabur, manusia sombong yang ingin mendatangkan negara Israel tanpa kehadiran Sang Mesias. Jadi mereka percaya bahwa negara Israel itu hanya bisa dibangun oleh Mesias yang akan datang. Dan Mesias itu sekarang belum datang. Mesias itulah yang nanti mendirikan negara Israel. Nah, kenyataannya Medinat Israel atau negara Israel sekarang itu pendirinya adalah usaha manusia yang dilakukan oleh kaum Zionis. Ya, sejak zamannya awal abad 20 itu mereka banyak membeli tanah, ya. Mereka imigran dari barat, imigran dari seluruh dunia. Mereka membeli kota, bahkan ketika itu bahasa Ibrani sudah tidak diketahui lagi karena hampir 2000 tahun mereka tinggal di Jerman, sudah bahasanya Jerman. Hampir 2000 tahun mereka tinggal di Amerika, tinggal di Polandia, bahasanya bahasa setempat. Tiba-tiba mereka aliyah ke Israel, harus bahasa Ibrani. Nah itu kira-kira seperti itu. Ini juga suatu yang menarik. Lalu ada seorang sosok penting namanya Eliezer bin Yehuda, yang kemudian mengajarkan bahasa Ibrani itu untuk nantinya akan dijadikan bahasa nasional. Untuk menciptakan, membangkitkan kesadaran bagi orang Israel bahwa mereka bangga dengan bahasa mereka. Ini sebetulnya pencarian identitas yang hilang, seperti meskipun tidak sepenuhnya sama, Sumpah Pemuda kita juga yang mengaku satu bahasa adalah bahasa Indonesia. Karena itu sebagai bahasa pemersatu. Ketika orang Yahudi datang dari seluruh dunia dan mereka berbahasa yang sama, itu mereka akan terpompa patriotisme, nasionalisme Yahudi mereka. Tapi yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah bagaimana mereka harus menyatukan berbagai macam dialek, ya. Makanya nanti sekalipun memakai bahasa Ibrani yang sekarang dipakai di Yerusalem, bahasa modern Hebrew, itu cukup berbeda dengan bahasa Ibrani klasik, ya. Seperti ada dialek-dialek yang dari Eropa Barat, itu kalau menyebut misalnya Agudat disebut Agudas, kalau menyebut Safuot disebut Safuos. Tapi kalau orang Yahudi dari Yaman, dari timur itu menyebut ya Sabat ya Sabat, bukan Sabas. Kalau menyebut Safuot ya Safuot, bukan Safuos. Itu dialek-dialek itu. Nah, waktu mereka mau membuat bahasa itu sebagai bahasa nasional, mereka tidak punya nama untuk pesawat terbang, tidak punya nama untuk telepon, tidak punya nama untuk radio. Lalu mereka mengambil sebanyak mungkin bahasa asing yang diserap oleh bahasa Ibrani dari bahasa Inggris, bahasa Jerman. Itu luar biasa. Dan akhirnya itu yang menjadi bahasa Ibrani modern yang sekarang menjadi pemersatu bagi orang Israel. Jadi Israel itu berdiri dengan cara yang seperti itu. Makanya bagi orang Nature Karta ini, pokoknya semua usaha untuk mendirikan negara itu bertentangan dengan Mazmur 127 ayat 1. Kalau bukan Tuhan yang membangun bait, maksudnya bait suci, sia-sialah orang yang membangun. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah para pengawal kota.
Jadi mereka memang sejak semula menentang berdirinya negara Israel karena negara ini tidak didirikan oleh Sang Mesias. Dan Mesias itu belum datang. Makanya model pembangunan bait suci itu nanti hanya Tuhan yang memulihkan, bukan usaha kita. Karena orang Yahudi itu berdosa, maka Beit Hamikdash itu ditarik dari mereka. Dan sia-sialah orang yang mengawal kota kalau bukan Tuhan yang mengawalnya. Makanya semua usaha untuk membuat negara, mendirikan negara Israel itu bentuk kesombongan terhadap Hashem, terhadap Tuhan itu sendiri. Nah oleh karena itu yang unik adalah, dan ini aneh ya, mereka ini menolak setiap kebijakan negara Israel. Tapi mereka tinggal di Israel. Dan mereka menjadi warga negara Israel dan mereka juga punya sinagog ya karena pemerintah memberikan sumbangan pada sinagog yang ada di sana. Sumbangannya diterima, tapi mereka tetap anti negara Israel dan itu semacam split personality menurut saya itu kelompok ini. Ya, banyak orang Indonesia yang tidak tahu tentang kelompok Nature Karta ini kemudian dibenturkan dengan negara Israel. Saya kira Indonesia sudah mulailah berpikir secara objektif tentang masalah ini. Kan kita sering mendengar bahwa Indonesia itu negara non-blok, kita pihak yang mendamaikan. Lah kalau mendamaikan masa cuman menerima suara dari yang satu, Palestina. Itu pun tidak mewakili suara Palestina yang kebanyakan didengarkan adalah faksi garis keras mereka. Yaitu kelompok Hamas yang memang tidak pernah mau berunding dengan Israel. Nah mestinya kalau kita mau menjadi juru damai ya kita berkawan dengan dua-duanya. Artinya kita mendengar suara Israel, kita mendengar suara Palestina. Nah, jangan kemudian kelompok seperti Nature Karta ini kemudian dibesar-besarkan seolah-olah ini adalah representasi dari orang Yahudi sendiri yang menolak negara Israel. Nah itu kemudian juga kita sering mendengar ya dalam demo-demo anti Israel itu di mana pokoknya ada pihak yang anti Israel, kelompok Nature Karta mesti ada di sana. Makanya kita melihat statementnya seorang pemimpin mereka, dia mendukung gerakan Palestina Merdeka dengan kelompok Hamas. Di tempat lain mereka justru mendukung negara musuhnya Israel seperti Iran misalnya. Nah itu sesuatu yang menurut saya harus disaring lah informasi seperti itu karena kita ini menjadi negara yang benar-benar tidak mendukung kepada satu penindasan termasuk penindasan demokrasi. Tetapi di pihak lain juga kita harus fair melihat segala sesuatu. Artinya Israel yang sekarang kita lihat itu berbeda dengan apa yang diopinikan kira-kira pada awal perang Arab Israel zaman dulu. Banyak hal yang berubah di sana. Nah, kemudian biasanya kelompok ini juga sangat dekat dengan negara Iran. Nah, negara Iran itu padahal bermusuhan posisinya dengan Israel ya sekarang ini. Dan mereka pokoknya segala yang anti Israel itu mereka ikuti. Nah, ini sebetulnya kelompok yang suaranya ya asal beda dengan kebijakan pemerintah. Mungkin karena pada masa sebelum sekarang ini, orang-orang Yahudi itu kan pernah hidup di bawah daulah Islam. Misalnya pada masa lampau ya memang harus diakui. Kadang-kadang mereka mengalami penindasan justru di negara barat. Kita ingat misalnya kasus Holocaust di mana orang Yahudi banyak sekali dibunuh secara tidak adil di zaman si gila Hitler misalnya. Itu Nazi ya. Itu harus diakui seperti itu. Dan mungkin dia malah mendapatkan kebebasan di negara-negara yang waktu itu mayoritas Islam seperti di Iran. Tetapi rata-rata kelompok apolitis itu memang tidak mau belajar dari perkembangan sejarah. Jadi apa yang mereka nilai itu benar, mungkin dasarnya sentimen masa lalu atau apa, ditambah dengan stempel teologis. Jadi pembenaran legitimasi teologis, misalnya tadi dengan mengutip Mazmur 127 bahkan itu menjadi identitas dari kelompok mereka.
Nah itulah kira-kira informasi tentang kelompok yang dikenal dengan Nature Carta ini, kelompok penjaga kota. Ya, saya kira itu mungkin bisa kita melengkapi bisa kita semua. Diskusi dari materi yang cukup bernas. Jadi selain kita belajar tentang sejarah dan teologi, kita juga belajar sedikit mengenal bagaimana berpolitik ya di dalam kita menjadi umat Kristiani. Nah, dari apa yang disampaikan Baba Nur, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Ya mungkin saya mau bertanya duluan, Bah. Soalnya ini materi yang menarik buat saya. Tadi Abah menjelaskan bahwa di Israel itu ada beberapa sekte ataupun kelompok-kelompok yang menolak berdirinya negara Israel. Itu apa, Bah? Tujuan mereka menolak berdirinya negara Israel? Ya asal beda aja dengan Israel karena tidak cocok dengan aspirasi teologis mereka. Jadi kira-kira gini, mereka menginginkan Mesias itu, dulunya kan orang Yahudi menginginkan Mesias itu Mesias politik. Nah ternyata gagal kan. Mesias politik itu gagal, kemudian ternyata negara Israel berdiri tanpa Mesias. Mereka berdiri dengan kekuatan lobbying mereka dan tentu adalah kerja keras mereka. Lalu ini bertentangan dengan asumsi teologis yang mereka bangun sebelumnya. Salah satu alasan kenapa orang Yahudi dulu menolak Yesus, karena Yesus tidak cocok dengan Mesias yang mereka harapkan. Mesias yang mereka harapkan itu adalah pembebas politik yang bisa membebaskan penindasan dari penindasan Roma, Israel dari penindasan Roma. Nah ternyata Yesus tidak memenuhi harapan mereka. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Wah berarti tidak cocok ini, apalagi ketika Yesus disalib, berarti ini Mesias yang dianggap kalah gitu loh. Maka tidak cocok, dan gambaran tentang Mesias seorang hero yang akan bisa memerdekakan Israel atau mendirikan negara Israel, mendirikan Bet Hamikdash, itu adalah Israel yang mereka itu Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Meskipun dalam perkembangannya itu nanti ada pergeseran juga, karena sekarang ini pandangan Yudaisme tidak seragam tentang sang Mesias itu. Ada yang mengharapkan itu tetap Mesias tradisional, yang seperti yang digambarkan dalam tulisan-tulisan para rabi. Tetapi ada yang lebih sekuler, merohanikan pandangan Mesias itu. Ada yang mengatakan Mesias itu bukan lagi dalam sosok pribadi, tetapi sebuah orde negara yang adil. Misalnya, tetapi pandangan ini muncul dari kelompok-kelompok sekuler. Saya kira itu ya. Jadi itu menurut saya asal beda aja. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan. Kalau dasar penolakan mereka itu dikarenakan Mesias yang tidak membangun atau mendirikan Israel, lalu Mesias seperti apa yang mereka inginkan atau harapkan? Ya saya kira itu adalah Mesias yang eskatologis, Mesias yang akan datang pada akhir zaman, dan itu tidak selalu bersifat politis. Jadi gini, pertama-tama kan mereka mengharapkan Mesias politik, dan ternyata Mesias politik tidak pernah kunjung datang. Ya, toh? Kita bisa melihat merunut sejarah misalnya ya. Orang Yahudi itu punya pandangan yang beragam tentang Mesias. Dan apa yang disebut orang Yahudi modern sekarang ini, sebetulnya itu hanya salah satu varian dari kelompok Yahudi yang bertahan sampai hari ini. Nah kelompok itu yang dulu dari kelompok Parisi. Nah kelompok Parisi itu kalau kita lihat sejarahnya, mereka lebih banyak memiliki penganut dari kelompok menengah ke bawah. Kapan hari kita membahaskan tentang Saduki yang menguasai institusi bait suci, imam besar selalu mereka. Akibatnya orang Parisi, sekte Parisi penentang Saduki ini, mereka menjadi kelas sosial yang kedua. Tapi mereka menguasai mayoritas orang Yahudi, itulah yang dikenal Amha Aret. Nah dari kelompok Parisi itu pula muncul kelompok Selotis. Nah kita tahu bahwa salah seorang dari murid Yesus namanya Simon orang Selot. Mungkin dia adalah pengikut dari kelompok keras ini, kaum Selotis ini. Nah kaum Selotis itu juga mereka memiliki visi menghadirkan kerajaan Tuhan itu secara politis dengan mengusir Roma.
Makanya sangat mudah mereka menunggu setiap ada pemberontakan, ada pemberontak yang dianggap kuat, jangan-jangan dia adalah Mesias. Seperti misalnya gerakan Yudas di Galilea, dianggap itu mungkin Mesias, kemudian kalah, pudar lagi harapannya. Dan terakhir sebelum Israel terusir dari Tanah Suci, itu gerakan Simon Bar Kokhba. Simon Bar Kokhba itu orang yang kuat, orang yang perkasa. Makanya dia diharapkan oleh orang-orang Yahudi pasca zamannya Yesus. Kan Yesus itu kan disalibkan, bangkit kembali, naik ke surga tahun 33 Masehi. Nah, gerakan Simon Bar Kokhba ini dari tahun 132 sampai tahun 135 mereka menang. Jadi di perang Yahudi kedua. Perang Yahudi itu tahun 60 sekian sampai tahun 70 Bait Allah itu hancur. Kemudian perang Yahudi kedua itu tahun 132 mereka menang. Dan pada saat Simon Bar Kokhba itu bisa membawa kemenangan, seorang rabi namanya Rabi Akiba, dia mengatakan dialah sang putra bintang. Karena dia memenuhi nubuat Nabi Musa bahwa bintang itu akan muncul dari Yakub, dan itu diartikan bahwa dia adalah sang Mesias. Makanya karena itu Bar Kokhba disebut Bar Kokhba, sang putra bintang. Nah, tetapi akhirnya apa? Bar Kokhba pun akhirnya dihancurkan oleh Roma. Zamannya Kaisar Hadrianus, malah mereka terusir semuanya dari Israel. Akibatnya apa? Mereka mengharapkan Mesias yang seperti apa? Sampai kemudian di abad pertengahan muncul gagasan dari misalnya rabi-rabi yang terkenal saat itu, bahwa Mesias itu yang akan memimpin kita kembali ke Tanah Suci. Hanya Mesias yang mampu mengembalikan negara Israel. Hanya Mesias yang mampu untuk mendirikan Bait Suci kembali. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, ada keberagaman di dalam pengharapan mereka tentang Mesias. Jadi kalau menurut Yosefus seorang ahli sejarah Yahudi di abad pertama, dia mengatakan sekte Yahudi waktu itu ada 3 pada zamannya itu. Yang pertama adalah orang Saduki. Orang Saduki itu adalah kelompok Yahudi yang menguasai institusi Beit Hamikdas atau Bait Suci di Yerusalem, termasuk saya kira ekonominya. Jabatannya itu aristokratnya Yahudi saat itu. Pandangan mereka tentang Mesias tidak ada disebutkan karena mereka tidak membutuhkan seorang penolong yang dianggap akan membebaskan mereka karena mereka the ruling class, kelompok yang sedang berkuasa. Sementara kelompok kedua yaitu kelompok Parisi. Kelompok Parisi ini sekalipun mereka ini derajatnya kedua dari segi status sosial, tapi mereka menguasai massa rakyat banyak yang dikenal dengan Am Haaret. Dan mereka mengharapkan adanya Mesias politik, Mesias yang membebaskan Israel dari penindasan Roma. Makanya yang menggerakkan perang Yahudi itu adalah salah satu faksi dari Parisi ini, yaitu orang Selot. Nah yang ketiga ini menarik, yaitu orang Eseni. Kita mengetahui pandangan Eseni itu baru setelah ditemukannya naskah-naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll tahun 1947, setahun sebelum kemerdekaan Israel. Nah dari situ kita baru mengenal lebih dekat, karena selama itu kita mengenal pandangan Yosefus yang serba sekilas. Karena memang kelompok ini tidak tampil di depan umum karena mereka membiara di gua-gua sekarang yang ditemukan di Wadi Qumran itu, di Lembah Qumran. Tapi setelah ditemukan naskah itu barulah kita melihat ternyata pandangan mereka tentang Mesias itu cukup dekat dengan kekristenan. Misalnya selain mereka meninggalkan bagi kita itu adalah teks-teks Alkitab dalam bahasa Ibrani, lalu tafsirannya dalam bahasa Aram. Di situ misalnya dia membayangkan Mesias itu adalah sosok anak Allah, bukan sekedar sosok pemimpin politik. Dalam salah satu naskah yang ditemukan di Gua Keempat, itu bahkan ada ungkapan bahwa Mesias yang mereka harapkan itu tafsiran dari kitab Daniel bahasa Aram.
Bunyinya itu adalah Bereh di El Yetamar Ubar Elyon Yikrona. Artinya mereka akan menyebut dia, Sang Mesias itu, anak Allah. Dan mereka akan memanggilnya anak Allah yang maha tinggi. Dan ini ternyata dekat dengan kekristenan. Jadi kita tidak bisa mengukur kekristenan hanya dengan melihat Talmud Yahudi sekarang. Karena itu salah satu varian dari kelompok Yahudi yang bertahan sampai hari ini. Tapi dengan ditemukannya naskah Laut Mati, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan lebih akurat ya. Kemudian orang Yahudi Paris ini bagaimana? Mereka pernah mengharapkan Simon Bar Kokhba, seorang sosok yang kuat, sosok patriotik, sosok nasionalis yang ternyata pernah menang perang dengan Roma. Menikmati kemerdekaan antara tahun 132 sampai tahun 135. Dan Rabi Akiba pernah memproklamirkan dia sebagai Mesias. Makanya namanya disebut sebagai Bar Kokhba, putra sang bintang. Sesuai dengan nubuatan kitab Kejadian, yaitu bintang akan terbit dari Yakub. Makanya disebut putra bintang. Nah, itulah pengharapan mesianik yang kemudian beragam. Karena setelah orang Yahudi terpencar-pencar di seluruh dunia, puncaknya karena mungkin trauma dengan kekalahan Bar Kokhba yang terlanjur dilantik jadi Mesias oleh Rabi Akiba ini, mereka kemudian merohanikan pengertian Mesias itu. Dan Mesias itu akan memimpin mereka nanti ke tanah Israel, mengumpulkan suku-suku yang terpencar-pencar. Nah, kemungkinan pandangan dari kelompok Nature Karta itu tidak jauh dari pandangan itu. Tetapi artinya dia merasa lebih konsisten mempertahankan pengharapan Yahudi di abad pertengahan ini. Bahwa negara Israel hanya bisa didirikan oleh Sang Mesias. Karena itu jangan percaya dengan setiap usaha untuk menghadirkan negara Israel. Karena itu bertentangan dengan Mesias. Karena apa? Karena selalu tindakan pengharapan mereka tentang Mesias ditumpas kalah akhirnya semacam ada trauma politik. Nah itu kira-kira pandangan ya orang-orang Yahudi tentang Mesias yang sangat beragam. Kira-kira seperti itu. Ya. Menarik ya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Abah, saya mau bertanya lagi. Kan di Israel itu ada Yahudi Reform, Yahudi Ortodok, dan Yahudi Ultra-Ortodok. Dan di antara ketiga tersebut, apakah ada hubungannya antara sekte ini? Sekte Nature Karta ya. Apakah ada hubungannya? Lalu jika ada, lebih dekat mana Nature Karta ini dengan ketiga yang Yahudi tersebut? Saya kira lebih dekat dengan Ultra-Ortodok. Ya sekalipun Ultra-Ortodok itu tidak diwakili oleh satu kelompok ya. Dekat dengan Ultra-Ortodok karena pandangan mereka lebih harafiah tentang agama mereka. Ya, Ultra-Ortodok itu keras sekali memang. Kalau Ortodok itu konservatif di tengah-tengah. Kalau Reform itu mungkin sebanding kalau Kristen ya Protestan itu yang lebih moderat, lebih praktis-praktis gitu ya. Tapi Ortodok di sini bukan Kristen Ortodok loh ya. Kalau Kristen Ortodok itu tentu beda. Ini Ortodok Yahudi yang Yahudi Ortodok. Dan mereka tentunya lebih dekat dengan pandangan Ultra Ortodok. Tapi tidak sepenuhnya sama. Karena banyak orang-orang kelompok Yahudi Ortodok ini juga mendukung negara Israel. Bahkan secara mayoritas orang Yahudi sekarang mendukung negara Israel. Karena mereka juga menganut satu pandangan. Kita tidak mungkin bisa menegakkan prinsip-prinsip agama kita kalau tidak ada negara. Dengan kekuatan negara kita bisa melaksanakan ibadah yang lebih bebas. Karena itu pengalaman trauma. Di mana orang Yahudi selalu berada dalam kuasa bangsa-bangsa lain. Dari abad ke abad sampai 20 abad loh hampir itu. Setiap mereka berdoa, mereka selalu mengatakan, tahun ini kita di sini, tapi tahun depan kita di Yerusalem. Tahun depan tiba enggak ke Yerusalem. Hari ini kita di sini, tahun depan enggak di Yerusalem, sampai dia mati. Sampai dia punya anak, dia punya cucu, sampai hampir 20 abad, baru tahun 1948 munculnya negara Israel. Ya, Mbak, ini sebetulnya sangat menarik kalau kita bicara tentang Israel dan
faksi-faksi yang ada di dalam negara Israel sendiri ya. Tadi Abah juga menyatakan dari kelompok Nature Karta ini mereka itu justru mendukung negara-negara yang anti Israel. Bahkan saya juga lihat di beberapa tayangan di YouTube ada dari kelompok mereka ini yang berusaha keluar dari Israel. Kenapa mereka justru mendukung negara-negara yang anti Israel dan apa keuntungannya buat mereka? Apakah jumlah mereka juga banyak? Oh iya. Keuntungannya apa dulu kalau mereka melawan Israel? Karena pandangan teologis yang berbeda tadi. Jadi ini nggak cocok dengan pengharapan mesianik Yahudi ya. Secara khusus tulisan para rabi di abad pertengahan. Karena Mesias yang mendirikan negara Israel. Ternyata negara Israel didirikan oleh kaum Zionis. Dan kaum Zionis itu kebanyakan orang sekuler. Tapi kalau saya menilai ya justru karena negara dipegang orang sekuler itu maka lebih demokratis. Jadi dimanapun juga kalau kaum agama itu terlalu berkuasa, bahaya yang terjadi apa? Memaksakan pemahaman keagamaannya kepada orang lain. Iya, betul. Nah sekalipun itu salah, tapi kan kesalahan ini selalu berulang-ulang. Yang dominan kelompok A. Maka sesama agama pun kelompok yang dominan itu ingin mendominasi kelompok B yang tidak setuju dengan mereka. Nah kelompok yang namanya Nature Karta ini sebetulnya secara prinsip itu memang berbeda dengan prinsip negara Israel. Tidak cocok Mesias kok didirikan oleh orang yang bukan negara Israel, kok didirikan oleh kelompok yang bukan berhubungan dengan Mesias. Makanya ini disebut kesombongan. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan seperti itu. Nah tapi sayangnya mereka terjebak dengan kekuatan-kekuatan politik yang sesungguhnya itu tidak hanya mengancam negara Israel. Tapi juga mengancam eksistensi mereka. Sekarang pertanyaannya kita bandingkan aja ya. Kita tidak ngomong Palestina, pemerintah Palestina yang nasionalis. Tapi kelompok yang faksi keras ini yaitu Hamas. Pertanyaannya sekarang. Apakah Hamas bisa menjamin kebebasan beragama lebih daripada yang dijamin oleh pemerintah Israel? Itu menjadi masalah. Sekarang contoh saja. Agama apa yang tidak mendapatkan kebebasan di Israel? Jujur saja. Agama Druze itu adalah kelompok minoritas aslinya dari Libanon. Mereka diberi kebebasan, mereka punya ibadah ziarah ke makam Nabi Syuaib misalnya. Nabi mereka. Dan itu dijamin oleh negara. Mereka juga bisa jadi tentara. Lalu ada kelompok lain, Bahai. Bahai itu adalah kelompok yang terusir dari Iran. Tapi mereka punya kuil terbesar di dunia. Dan tercantik. Dan tercantik di dunia. Tempatnya itu di Haifa, negara Israel. Jadi kebebasan beragama benar-benar dilakukan oleh kelompok yang justru dianggap sekuler ini. Kelompok religius itu kan cenderung semua dibatasi karena frame keagamaan. Ya tahu? Jadi apa sebabnya mereka tidak mendukung negara Israel? Ya karena pandangan teologis mereka berbeda. Jadi seorang yang didorong oleh pemikiran keagamaan ini tidak cocok dengan iman, tidak cocok dengan kitab suci, tidak cocok dengan ajaran para rabi kita. Maka dianggap Israel itu sekuler, tidak ada hubungannya dengan kitab suci. Ya, tapi meskipun demikian mayoritas itu mendukung negara Israel. Makanya kemudian terjadi pergeseran pemahaman tentang Mesias. Sampai ada kelompok Yahudi yang liberal, yang tapi masih religius, artinya dia tetap tidak bisa meninggalkan iman mereka. Tapi Mesias seperti apa yang kita tunggu? Ya Mesias itu mungkin tidak datang dalam bentuk perorangan, tapi dalam bentuk sebuah tatanan politik yang adil. Nah itu mulai seperti itu, maka pergeseran konsep tentang Mesias. Nah jumlahnya mereka ini berapa sebetulnya? Menurut Jewish Virtual Library, itu mereka mungkin hanya 5.000 sampai 6.000 saja. Tetapi apa yang mereka lakukan ketika mereka mendengar bahwa mereka cuma minoritas ya. Dan mereka banyak tinggal di Me'as Yarim. Kita pernah mengunjungi Me'as Yarim itu ya. Itu tempat perkampungan Yahudi itu banyak. Mereka juga punya sinagog di sana. Ya. Dan itu tidak dominan jumlahnya, tapi mereka selalu membesarkan berita itu, dan tapi mereka menuduh pada kelompok yang mayoritas, dikatakan
Jumlah kami diperkecil, padahal kami lebih besar daripada itu. Padahal yang besar adalah beritanya saja. Sampai berita medsos di Indonesia ini. Itu loh kira-kira. Jadi politik dimanapun sama lah saya kira. Tapi yang jelas bagaimana menyeimbangkan pemahaman keagamaan yang lebih moderat. Seperti yang dilakukan oleh Menteri Agama kita ya. Moderasi dalam beragama. Tidak perlu ditabrakkan dengan kebangsaan. Bagaimana kita beriman dalam masyarakat lintas iman, ya, dan jujur menilai bahwa yang baik itu adalah baik sekalipun terjadi di wilayah orang lain, brengsek itu tetap brengsek sekalipun terjadi pada agama kita sendiri. Kalau agama sudah tidak berani berjuang untuk menyatakan kebenaran yang sebetulnya minimum ini, lalu apa yang diperjuangkan? Apakah bisa kebenaran dibangun di atas kebohongan, di atas hoax yang sekarang ini marak di mana-mana? Yeah. Ya, saya kira itu renungan untuk semua orang beragama. Tidak hanya untuk konteks Yahudi Kristen, tapi juga untuk saudara-saudara yang beragama lain. Itu ya kira-kira seperti itu. Itu petanya seperti itu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Apakah Bapak pernah mendengar sikap kelompok ini terhadap kekristenan? Khususnya pandangan kita tentang Yesus. Ya, kelompok ini kan kelompok ekstrim. Orang sesama Yahudi aja mereka bertengkar, apalagi Kristen. Jadi artinya gini, secara umum ya generally orang Yahudi itu sebetulnya ya tadi saya katakan banyak banyak faksinya, baik secara politik maupun secara teologis. Minimum bagi orang Yahudi moderat, mereka tidak mau ngurusi agama orang. Itu baiknya ya. Jadi beda dengan misalnya kelompok garis keras Islam. Kelompok garis keras Islam itu kalau menegakkan agamanya kan orang lain dipaksa suruh ikut mereka. Kalau Yahudi enggak. Supaya dapat gambaran kira-kira pendekatan Yahudi seperti apa. Kalau ada orang lain yang tidak beragama Yahudi, itu selalu dibutuhkan orang Yahudi. Karena apa? Karena pada hari Sabat kan mereka tidak boleh bekerja. Lalu siapa yang bekerja memanasi makanan di hotel-hotel? Orang goyim. Orang goyim. Makanya orang goyim itu disuruh bekerja pada hari di mana mereka tidak boleh bekerja. Dulu kira-kira 20 tahun, 15 tahun yang lalu ya, kalau kita pergi ke Yerusalem atau ke Holy Land, itu kalau pada hari Sabat, biasanya makanan di restoran hotel itu dingin-dingin. Semua. Karena apa? Tidak ada yang mana sih? Karena memasukkan makanan ke kulkas itu bekerja. Memencet tombol lift ini bekerja, makanya ada lift Sabat. Nah makanya mereka memperkerjakan orang bukan Yahudi karena dia yang bisa bekerja. Semakin banyak orang Arab baik itu Islam maupun orang Kristen yang bekerja di restoran-restoran Israel, maka sekarang setiap hari Sabat turis-turis datang dari seluruh dunia tetap makanan panas. Yes, iya. Kalau orang ekstrim garis keras ekstrim yang sekarang memaksakan labelisasi halal di mana-mana itu kan orang lain yang tidak punya hubungan dengan agamanya dipaksa. Jelas Bali itu adalah kota pulau Hindu, masa mau ada wisata halal. Ini halal bagi siapa? Ya toh? Kalau di Aceh silakan karena mayoritas itu Islam. Makanya seperti Pak Menteri Agama, moderasi beragama itu sangat penting. Nah kembali ke pertanyaan bagaimana tentang pandangan mereka tentang Yesus. Setahu saya orang kelompok ini tidak pernah ngomong tentang Yesus, pokoknya mereka ya nggak suka, tapi juga cuek bebek, tidak peduli. Mau kamu bikin apa itu mereka tidak peduli. Sesama Yahudi aja mereka nggak bisa terima. Orang yang menolak yang namanya negara Israel menganggap bahwa mereka yang menerima negara Israel itu melanggar firman Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Jadi sesama Yahudi, apalagi Kristen. Justru orang-orang Yahudi yang dicap sekuler, pendukung Zionis, ini orang-orang yang toleran, sangat toleran. Saya melihat ya mungkin banyak guide-guide Kristen yang itu asalnya dari Yahudi. Dia berbicara sangat baik, biasanya Bapak punya sahabat di Israel ya, ada siapa itu yang perempuan itu ibu siapa?
Anabel misalnya, itu orang Yahudi. Tapi suaminya itu adalah orang bukan orang Prancis, orang Rusia. Rusia. Dan dia cerita kepada saya, suami saya ini makan babi. Tetapi saya pelayanan di sinagog. Tapi saya tidak peduli, itu urusannya dia, bukan urusan saya. Kita masing punya tanggung jawab sendiri pada Tuhan. Terus saya pernah tanya, apakah Anabel juga kepingin dia seperti Anda? Oh enggak, itu urusannya dia. Rata-rata orang Yahudi seperti itu. Jadi dia tidak mau peduli dengan. Jadi Yahudi itu tidak misioner ya? Mereka tidak misioner. Jadi bagi orang Yahudi kamu pilih agama apapun, enggak masalah. Karena sudah ada rule-nya, kalau orang-orang Goyim ya agama Goyim mereka lah, baik itu Hindu, Buddha, jadi Islam. lebih pada keturunan darah begitu ya untuk Yahudi. Sekalipun ada proselit juga ada. Proselit itu khususnya dijalankan oleh orang Parisi zaman dulu. Nah tapi orang yang proselit itu mereka juga harus sesuai dengan halakah. Jadi seperti peraturannya orang Yahudi itu harus menjalani tata cara misalnya mikweh, kemudian mereka harus mematuhi aturan-aturan semuanya. Itu yang terjadi. Ya agak beda ya dengan Islam dan Kristen, karena Islam dan Kristen itu agama misioner yang membawa agama ini kepada orang lain. Orang Yahudi malah tidak. Nah jadi itu yang mungkin tidak banyak orang yang paham ya. Di Indonesia terutama di Indonesia. Iya. Kita ini membenci Yahudi, tapi kadang-kadang ya kenapa kita harus membenci, tidak ada urusannya dengan mereka. Iya. Iya toh. Apalagi membenci tanpa alasan itu kan dosa. Dosanya tanpa alasan dan membenci itu. Kan gitu kan. Jadi mari kita beragama lebih bijak lah. Jadi apalagi sekarang dengan munculnya dialog-dialog lintas agama. Ini banyak orang yang tercerahkan. Misalnya ya ada kelompok Yahudi dari Reform misalnya ya. Itu David Fusler. Dia menulis bahwa orang Kristen dan orang Yahudi itu berbagi harapan yang sama. Orang Kristen menganggap bahwa dia sudah datang. Kami menganggap bahwa dia belum datang. Terus kemudian pernah dia ditanya oleh seorang wartawan ya, bagaimana pandangan Anda seandainya Mesias yang ditunggu-tunggu itu ternyata Yesus? Lalu apa yang menurut Anda bagaimana? Dia mengatakan, ya tidak masalah, mungkin orang Yahudi juga tidak kaget katanya. Kalau Mesias itu adalah Yesus mungkin dia tidak kaget. Karena apa? Itu nanti masih kita pelajari ya. Gambaran Mesias yang menderita, yang itu tersingkir dalam pemahaman Yahudi. Mainstream kan tersingkir, masa Mesias menderita, masa Mesias kalah. Tapi sesungguhnya gambaran Mesias yang menderita itu ada di dalam literatur Yahudi kuno. Misalnya ya, tafsiran Yesaya pasal 53. Itu Mesias yang menderita. Tapi bagaimana kira-kira menghubungkan itu dengan kekristenan? Nah itu perlu studi-studi yang lebih mendalam ya. Tetapi tentu dengan kepala dingin, tanpa harus menilai orang lain itu musuh. Jadi saya kira tidak seperti itu. Satu lagi saya mau bertanya, karena ini semakin menarik. Saya pernah ke Israel dan melihat banyak orang-orang Yahudi dengan ciri-ciri fisik dengan rambut. Ada yang rambutnya dikuncir-kuncir, ada yang gimbal. Apa itu juga bagian dari nature Karta ini? Itu orang Yahudi ultra ortodok pun melakukan itu. Oh. Itu karena itu kan penafsiran mereka tentang Torah ya. Misalnya ada mulai dari memasang mesusa di pintu, kemudian bagaimana di lengan sini ya, itu semua ada, karena itu juga menafsirkan dari Sema sebetulnya, dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Tapi mungkin itu kita bahas dalam lain kesempatan karena penjelasannya cukup panjang. Tapi ada satu buku yang menarik sebagai buku pengantar, yaitu To Be a Jew, menjadi Yahudi. Dan itu pandangan dari seorang rabi yang menceritakan posisi mereka seperti apa. Nah sekalipun kita bukan orang Yahudi, tentu kita harus memahami sesama kita, apalagi ini sedang
menjadi isu yang genit yang suka digoreng dalam konteks Indonesia kita ya. Lebih-lebih sebentar lagi nanti kalau ada bom meletus itu, padahal itu yang meledak cuma di satu bagian tertentu, nanti yang rame justru orang Indonesia. Kalau ada pergi ke sana malah tidak seperti itu. Loh, katanya perang ini yang perang sana loh. Kalau Indonesia yang perang itu di Poso sana ya Jakarta enggak ikut perang. Itu biasanya kan cuma di Gaza, di daerah-daerah perbatasan. Tidak seperti itu ya. Itu yang mungkin bisa kita diskusikan pada kesempatan malam ini dan semoga ini bisa mencerahkan setiap orang. Anda boleh tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, tapi harapan saya Anda bisa cek and recheck. Ya, apakah diskusi-diskusi itu paling tidak menginspirasi, mengilhami untuk studi yang lebih mendalam lagi. Tapi itu kira-kira beragama yang moderat tanpa harus semangat kebencian terhadap orang lain itu memang semangat dari ajaran Kristus. Ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu penting sekali. Karena kalau di tengah-tengah konflik kita tidak membawa damai, malah kita akan memperparah itu. Ya, karena orang yang membawa damai itu adalah anak-anak Allah. Ya. Ya, terima kasih banyak Bah untuk pemahaman yang sudah dibagikan pada kita semua. Saya pikir ini juga bekal untuk generasi milenial kita Bah, untuk mereka lebih memahami tentang ajaran-ajaran baik Yahudi, Kristen maupun agama-agama yang lain, dan ini cukup memberikan tambahan wawasan bagi kita semua. Semoga kita jadi orang yang bijak dalam memahami keberbedaan di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat. Ya, kita akan kembali di lain kesempatan dan terima kasih teman-teman sudah hadir bersama dengan Baba Nur di sini, dan kita akan mengakhiri pertemuan kita dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Shalom Aleichem Besem Hamasiyah. Waalaikumsalam. Terima kasih saudara sudah menyaksikan program Buka Mata bersama Dr. Bambang Nursena. Kiranya pembahasan di dalam program ini membantu kita memahami kekristenan dengan dasar sejarah yang benar. Produksi program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan kami menyiarkan program ini ke seluruh pelosok Indonesia. Bagi saudara yang ingin ikut berpartisipasi dalam mendanai kelangsungan program ini, silakan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera pada layar kaca. Dan bagi saudara sekalian yang ingin berdiskusi bersama kami tentang topik ini melalui WhatsApp dan telepon, silakan hubungi kami melalui nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV senantiasa setia melayani saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Bye.